kayaknya sih mimpi terbesarnya Ran tuh adalah nggak pernah habis bermimpi. Ran, kalau buat saya, Ran itu adalah hidup saya, gitu. Karena ya saya pertama kali kerja menghasilkan uang sendiri yang melalui Ran, saya bisa hidup dan menghidupi keluarga saya melalui Ran juga. Dan Ran itu udah kayak, walaupun rekan kerja kita bertiga ya, maksudnya selain kita bertiga tapi juga manajemen, tim produksi atau segala itu udah kayak keluarga juga. Jadi jawaban gue diambil juga. Jadi saling mensupport dan alhamdulillah bisa saling memberi rezeki satu sama lain. Kalau menurut saya sih Ran itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau saya nggak percaya semua itu kebetulan, semua itu udah diatur. Jadi kayak saya bisa ketemu Rai sama Nino di satu sekolah, terus akhirnya bisa bikin lagu bareng, tiba-tiba Nino main ke rumah gitu. Jadi kayak semuanya itu kayak udah jalannya gitu loh. Jadi ya jadinya saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dan sampai sekarang bisa berkarya. Kalau buat gua Ran itu adalah chapter penting ya. Kalau ibaratnya hidup kita tuh adalah sebuah buku, Ran itu jelas chapter utama sih di hidup gua. Titik dimana saya belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa, belajar bener-bener pas banget lagi di umurnya, emang perpindahan umur dari remaja menuju dewasa, bareng-bareng, tumbuh besar bareng sama Ran. Dan ya semoga cerita ini tuh bisa ditulis panjang banget dan nggak selesai ceritanya, dan ceritanya kayak Doraemon nggak bisa habis ya. Dan semoga ceritanya bukan cuma buat kita aja, tapi bisa menjadi cerita yang baik dan menginspirasi orang-orang yang lain untuk bisa punya cerita yang sama seperti Ran. Paling kalau ngomongin solid, yang pertama mungkin komunikasi. Jadi kita selalu mereview atau kalau ada unek-unek sekarang kita omongin, kalau ada masalah kita ngomong solusinya apa. Tapi yang penting juga adalah untuk selalu menantang diri sendiri gitu. Menantang kita bisa ngapain lagi nih, apa yang belum kita lakukan, mencoba eksplorasi hal-hal baru gitu. Karena dengan seperti itu akan seru terus gitu, dibanding kita melakukan template itu aja gitu. Jadi dalam tantangan terdapat kayak kesempatan juga. Jadi kayak ada geli-geli gimana gitu. Seru gitu. Apa nih? Ya, dan kita juga suka belajar ya dari pengalaman kita dan dari pengalaman orang-orang lain gitu. Kita melihat band-band besar yang udah ada jauh sebelum kita, kayak misalnya Slank atau Kahitna gitu terutama. Kita melihat mereka bahkan umurnya berdekade di atas kita tapi masih solid. Kita berusaha pelajarin tuh apa sih yang membuat mereka masih terus konsisten juga gitu, dan hal-hal positif dari mereka kita ambil, kita berusaha terapkan di Ran juga. Ya kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita bisa menjadi grup yang umurnya sampai 30 tahun ke atas. Sama mungkin kita memandang Ran itu sebagai sebuah kereta yang memudahkan kita dan memberikan kita kesempatan yang lain. Mungkin banyak sekali band yang akhirnya hubungannya retak karena menganggap band tersebut sesuatu yang mengekang atau menjadi momok ketika mereka punya kehausan untuk berkreativitas di bidang yang lain atau mungkin di bidang yang sama tapi di tempat yang lain, sehingga akhirnya mereka menjadi ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya berontak, sebel-sebelan, akhirnya berantakan semuanya. Tapi kalau di Ran, kita bertiga sih berusaha untuk menjadikan Ran ini sebagai support system bagi karir kita di luaran juga gitu. Jadi akhirnya yang kita rasakan adalah Ran udah ngasih kita kesempatan buat ketemu sama banyak orang, buat bekerja sama banyak orang, buat punya karir yang lain juga.
akhirnya kita jadi lebih bisa appreciate keberadaan Run itu sendiri, dan karena rasa hormat kita terhadap nama Run itu, makanya mungkin kita segitu pengen menjaga nama Run ini terus ada gitu. Ada Itu, sih, iya, ya, ada sih, tapi ada. bukan harus kayak lo pakai jaket ya, lo pakai jas ya. Paling kita ngomongin guideline aja sih, kayak kita besok agak sedikit ini yo, agak sedikit rapi atau agak sedikit sporty, warnanya juga kalau bisa yang pastel-pastel aja. Tapi kita nggak tentu kayak misalnya Rai harus pakai warna pink, atau harus biru muda, gue harus hijau muda gitu, nggak ada kayak gitu sih. Tapi yang penting kita sama-sama paham gitu, kita di industri yang nggak cuma harus Audio. ya, nggak cuma harus tahu bagaimana cara menyajikan penampilan musik yang baik, tapi juga harus memberikan penampilan visual yang baik juga. Jadi udah kayak mendarah daging di kita juga gitu, untuk karena kita kemanapun kita pergi, walaupun cuman misalnya ke supermarket doang gitu, tapi orang akan melihat kita sebagai ini Run, Asta kan, Rairan gitu. Kita harus merepresent diri kita dengan baik sebagai anggota dari Run. Pengennya sih goalsnya nggak ada habisnya, Ya, terus ada gitu. Bahkan mau kita ngomong ultimate dream kita apa, kalau bisa setelah kita mencapai itu, kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Pokoknya kayaknya sih mimpi terbesarnya Run tuh adalah nggak pernah habis bermimpi.